Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Ratu. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan sepanjang adanya YouTube channel aku. Karena hari ini aku akan membahas salah satu produk yang holy grail atau yang aku terus-terusan pakai, yaitu adalah bedak Mars. Jadi kalau kalian udah nonton video aku dari lama, pasti kalian tahu kalau misalkan aku terus-terusan pakai bedak ini. Kalau habis aku beli lagi. Kenapa aku kayak gitu? Karena aku kan tipe kulitnya acne prone skin. Aku itu susah banget nyari yang cocok di aku. Dan sekalinya aku cocok, aku biasanya pakai itu terus-terusan. Dan bedak ini adalah satu-satunya bedak yang kalau misalkan aku pakai nggak menimbulkan jerawat baru di kulitnya aku. Makanya aku tidak bisa berpaling dari bedak ini. Dan kalian tahu juga lah ya, bedak Mars ini tuh udah ada dari zaman dulu banget, dari zaman ibu kita masih muda ini tuh udah ada. Jadi ini sangat-sangat terpercaya dan eksistensinya masih bagus sampai sekarang. Terus kalian tahu nggak sih, selain untuk sebagai bedak biasa, ternyata bedak Mars ini juga bisa digunakan untuk beberapa fungsi yang lainnya. Aku punya 5 beauty hacks untuk kalian tonton. Jadi kalau misalnya kalian penasaran apa sih fungsi bedak Mars selain bedak biasa, yuk kita tonton sampai akhir. Nah, tips dari aku yang pertama yaitu cobalah pakai bedak Mars tipis-tipis sebelum kalian pakai foundation. Itu akan membuat tampilan makeup kita jauh lebih matte daripada biasanya dan tahan seharian. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai skincare di kulit mukanya kalian, sebelum kalian pakai makeup, sebelum kalian pakai foundation, pakailah bedak Mars secara tipis-tipis ke keseluruhan permukaan wajah kalian dulu. Hasil dari pemakaian bedak Mars ini itu akan membuat tampilan wajah kita itu jauh lebih matte daripada sebelumnya. Tapi yang perlu diingat adalah bedak Mars itu tidak bisa menutupi imperfection yang ada di kulit wajah kita. Makanya setelah pakai bedak Mars, aku sih untuk kulit aku masih membutuhkan tambahan makeup ya. Jadi aku pakai foundation di sini. Setelah itu akan aku blend foundationnya sampai dia benar-benar merata. Dan ini dia hasil akhirnya, walaupun kita pakai bedak sebelumnya tapi tidak ada gumpalan dan hasilnya tetap flawless. Tips yang kedua adalah membuat under eye concealer kita tidak creasing dengan cara baking method menggunakan bedak Mars. Jadi setelah kita pakai foundation, untuk menghilangkan mata panda yang masih terlihat samar-samar di bawah mata kita, itu kita membutuhkan yang namanya concealer. Dan concealer itu dia teksturnya lebih kental daripada foundation biasa. Jadi dia kalau misalkan nggak ditangani dengan baik, bisa jadi dia creasing. Jadi garis-garis halus yang di bawah matanya itu kelihatan. Tapi tenang aja, dengan cara baking method menggunakan bedak Mars ini kita akan mengurangi creasing yang ada di bawah mata tersebut. Jadi pakailah bedak Mars secara tebal, sangat-sangat tebal di bagian bawah mata kita, dan kita harus tunggu itu sampai menyerap atau menyatu dengan concealernya. Baru setelah itu kita kibaskan atau kita buang kelebihan bedak yang ada di bawah mata kita seperti itu. Nah, sekarang aku akan contohkan dulu pemakaian bedak yang sangat-sangat tebal di area bawah mata dulu, sehingga dia bisa bercampur rata dengan concealer. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk menunggunya aku biasanya pakai alis dulu aja. Dan setelah selesai aku bikin alis, aku akan kibaskan kelebihan bedak yang ada di bawah mata dengan cara ngambil sedikit-sedikit bedak Mars yang compactnya, atau kalian bisa pakai bedak tabur tapi ambilnya sedikit-sedikit aja, terus langsung dikibas-kibas gitu, sehingga hasil akhirnya itu jauh lebih matte, jauh lebih flawless, dan tahan seharian pasti makeupnya. Tips yang ketiga yaitu bedak Mars bisa digunakan sebagai pelapis maskara agar maskara kita lebih tebal dan lebih cetar. Kalau misalkan kalian pernah merasakan seperti aku gini, hasil dari maskaranya terlihat biasa aja atau kurang cetar, nah kalian jangan khawatir, coba ambil bedak Marsnya, lalu kalian ambil di spoolie. Banyak-banyak juga boleh sih. Kayak gini hasilnya. Terus langsung aja dipakaikan di atas maskara tadi yang terlihat kurang cetar tadi. Setelah itu lanjut dipakaikan maskaranya kembali. Dan ini hasilnya udah kelihatan kan, sebenarnya jauh banget lebih tebal daripada yang mata sebelahnya. Dan ini hasilnya.
Setelah dipakaikan kedua belah mata aku, hasilnya jadi seperti ini dan kelihatan lebih cetar banget daripada sebelumnya. Yang keempat yaitu kita bisa merubah tampilan lipstick glossy menjadi lipstick matte dengan bantuan bedak Mars. Jadi kalau misalkan kalian punya lipstick glossy dan kalian nggak suka dengan tampilan glossy, jangan khawatir, kalian ambil aja bedak Mars kalian, lalu kalian taruh di jari-jarinya dan ditap-tap ke bagian lipstick yang tadi hasilnya glossy secara perlahan-lahan ya, jangan langsung banyak. Jadi kita gampang buat nge-buildnya gitu untuk mendapatkan hasil matte yang benar-benar kita inginkan. Dan ya, udah selesai deh ini hasilnya. Dari yang tadinya glossy bisa jadi matte deh sekarang. Tips yang terakhir dari aku yaitu bedah Mars itu bisa dijadikan sebagai alternatif dry shampoo kalau misalkan rambut kalian lepek. Jadi kalau kalian pernah merasakan seperti aku gini, tapi kalian kekurangan waktu untuk keramas, jangan khawatir, kalian tinggal ambil bedak Mars kalian, terutama yang shade-nya invisible, biar warnanya nggak terlalu ngaruh di warna rambutnya kita. Terus kalian pakai banyak atau sesuaikan juga dengan tingkat kelepekan kalian. Kalau lepeknya aku ini tuh udah banyak, jadi aku juga harus pakai yang banyak. Tinggal ditaruh di bagian yang kerasa lepek. Harus merata secara keseluruhannya biar lepeknya bener-bener hilang dan rambut kita jauh lebih bervolume daripada sebelumnya. Dan ya, ini dia hasil akhirnya, jauh lebih nggak lepek daripada sebelumnya dan jauh kelihatan lebih bagus rambutnya. Nah, itu dia tadi 5 beauty hacks bedak Mars dari aku. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terus, di mana sih kalian bisa beli bedak Mars ini yang lengkap variannya? Yang paling lengkap itu sebenarnya ada di Apotek Kimia Farma, karena Kimia Farma yang buat bedak Mars ini. Tapi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan ke supermarket atau kalian lagi ke toko kosmetik, jangan khawatir, mereka juga pasti jual bedak Mars ini. Dan kalau misalkan kalian tanya aku, Kak, seberapa recommended sih bedak Mars ini untuk dicoba? Aku bisa dengan 100% yakin dan merekomendasikan kalian semua untuk mencoba bedak Mars ini. Jadi bagi kalian yang belum pernah sama sekali mencoba bedak Mars, cobalah, karena selain harganya benar-benar affordable, terjangkau untuk semua kalangan, maksud aku, dia juga kandungannya tadi kan gak neko-neko, aku udah kuliatin kan ya, kayak cuman sedikit banget gitu. Jadi aku juga pernah dengar kalau misalkan bedak Mars ini juga termasuk bedak yang direkomendasikan dokter kulit untuk dipakai ke semua jenis kulit. Dan kalau misalkan kalian mau beli pertama kali gitu, kalian tanya ke aku, Kak, mendingan yang mana dulu nih, bedak Mars yang original dulu atau bedak Mars aktif atau compact powdernya? Ini tuh bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian masing-masing gitu. Kalau misalkan kalian jarang touch up di luar, itu kalian bisa pakai yang Mars original aja cukup, karena kalian kan bisa pakai ini di rumah kan. Tapi kalau misalkan kalian suka keluar-keluar, maksudnya kalian suka pergi dan kalian sering touch up gitu pas kalian lagi pergi, mendingan yang bawa yang kecil ini, karena dia itu udah ada sponge di dalamnya dan bukanya juga gampang, mudah gitu kan. Terus kalau misalkan kalian gak terlalu suka sama bedak tabur, karena mungkin bisa jatuh-jatuh, kena baju kayak gitu-gitu kan, kalian bisa pakai yang bedak compactnya kayak gitu sih. Jadi kembali lagi ke kebutuhannya kalian. Jadi itu dia, sekian dari aku, semoga reviewnya bermanfaat bagi kalian semua. See you guys on my next video, bye bye.